Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang statistika. Pertama, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan perubahan merupakan sebuah keniscayaan, sehingga individu, kelompok, lembaga, institusi itu harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Nah, banyak upaya-upaya penyelesaian dalam kehidupan dan upaya untuk memprediksi masa depan melalui kehidupan kita itu kemudian disesuaikan dengan yang namanya statistik. Nah, tata cara penggunaan dan pemanfaatan statistik itu dinamakan sebagai statistika sosial. Nah, statistika sosial adalah ilmu yang mengajarkan tentang metode pengumpulan data, menganalisa, kemudian menyimpulkan dan menganalisis suatu fenomena dalam kehidupan. Nah, ada 4 aspek sasaran dari statistika sosial. Pertama yaitu memberikan pengetahuan teoritis statistik. Kedua, memberikan gambaran. Ketiga, memberikan keterampilan praktis. Dan keempat, melaporkan presentasi hasil kajian. Nah, di statistik ini sebetulnya berasal dari kata statis atau status, itu yang berarti negara. Nah, ada beberapa ahli yang mendefinisikan statistik, mulai dari Rockstone, Anderson, Sutrisno Hadi, bahwa statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengambilan data, metode, kemudian menganalisa, mengumpulkan, kemudian mengolah dan membuat hipotesa dari satu fenomena. Kemudian sosial itu adalah ilmu yang berhubungan tentang hubungan manusia. Jadi statistika sosial adalah ilmu atau metode yang mempelajari tentang cara pengambilan data, menganalisa, mengolah, kemudian menyimpulkan dari interaksi sosial manusia, yang kemudian menganalisanya untuk dapat menginterpretasikan sebuah fenomena atau perilaku manusia. Nah, ada juga beberapa tujuan statistik. Tujuan statistik ini ada 3. Pertama, untuk mendeskripsikan dan menerangkan data terkait populasi. Yang kedua, mengurangi atau membatasi jumlah populasi yang sangat luas dan untuk lebih mudah dipahami oleh halayak. Kemudian yang ketiga, menetapkan kondisi suatu hipotesis yang dapat membantu atau mempermudah manusia untuk menangkap sesuatu. Kalau manfaat statistik dalam penelitian yaitu untuk membuat metode terbaik dalam membuat kesimpulan sesuai dengan teknik. Terus juga biasanya itu kan statistik mencakup banyak informasi. Nah, agar dari itu untuk meringkas suatu data penelitian. Fungsi statistika dalam penelitian yaitu untuk menggambarkan data dalam bentuk yang tertentu, dan juga untuk menyederhanakan data yang kompleks agar mudah dimengerti. Peran statistik dalam penelitian yaitu untuk menyediakan prosedur praktis dalam melakukan survei pengumpulan data melalui metode pengumpulan data yang praktis. Pengumpulan data jenis statistika jika dilihat dari segi bidang, yaitu ada statistika sosial, statistika pendidikan, statistik ekonomi, statistik perusahaan, statistik pertanian, statistik kesehatan, statistik biologi, statistik kimia, statistik psikologi. Kalau dilihat dari segi fungsi, ada statistik deskriptif dan juga statistik inferensial. Saya Sandi Prolin Gunawan, MTM 19351151 Saya menjelaskan penelitian dari data pengantar Soekarno yang menjelaskan bahwa penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematik, metodologis, dan konsisten. B. Data penelitian. 1. Pengertian data. Data adalah jumlah dari datum
keterangan tentang suatu hal yang bentuknya dapat berupa sesuatu yang dikatakan atau yang dianggap maupun tidak dianggap. 2. Jenis-jenis data. Pengelompokan data berdasarkan sumber pengambilan, yaitu data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan. 2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti, orang yang ditugaskan, atau enumerator yang terlibat dalam satu penelitian tertentu. Yang B. Pengelompokan data berdasarkan waktu pengumpulan, yaitu ada data berkala dan data karat bintang. C. Pengelompokan data berdasarkan sifatnya, yaitu ada data kualitatif dan data kuantitatif. 3. Pengelompokan data berdasarkan proses atau cara berdasarkan mendapatkannya, yaitu ada data diskrit dan data kontinum. Yang keempat, pengelompokan data berdasarkan tipe skala atau tingkat pengukuran, yaitu ada data nominal, ada data ordinal, data interlual, dan data. Perkenalkan, nama saya Sahal Alfiansa, NPM 1935 0151 6040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perlakuan data. Perlakuan data itu dimaksudkan sebagai cara memproses data penelitian untuk memperoleh hasil yang diinginkan berdasarkan pola-pola dan aturan-aturan tertentu. Perlakuan data itu sendiri meliputi penyampaian data. Penyampaian data adalah pencatatan peristiwa atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen penelitian, dan dapat dilakukan dengan beberapa cara tertentu, yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara, penelusuran literatur, dan juga angket atau kuesioner. Nah, pengolahan data, dan selanjutnya ada pengolahan data. Pengolahan data adalah proses perlakuan pada informasi akan data yang dikumpulkan selama penelitian untuk dapat menjawab hipotesis dari penelitian. Nah, selanjutnya kita masuk kepada konsep, konstruk, dan variabel. Di sini ada konsep, ada sebuah konstruk, variabel, dan operasional variabel, serta langkah-langkah membuat operasional variabel dan jenis-jenis variabel. Nah, jenis-jenis variabel itu sendiri ada berbagai macam, yaitu variabel independen, variabel dependent, variabel moderator, variabel intervening, variabel kontrol, dan juga di sini terdapat jenis-jenis data dan penelitian. Kegiatan penelitian ini sangat erat kaitannya dengan data. Keberadaan data dalam penelitian sangat diperlukan sebagai bahan baku informasi. Nah, selanjutnya ada pedoman untuk memilih teknik statistik. Kenalkan, nama saya Muhammad Akbar Ratanto. NPM-nya 19350 151 6041, yang dimana saya akan menjelaskan pengukuran. Di dalam buku Statistika Sosial, pengukuran merupakan suatu aktivitas analisis untuk mendapatkan data sebagai pemecah masalah. Sementara daripada itu, data tersebut terdapat dua bagian, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Kemudian di dalam pengukuran ini ada dua langkah untuk mendapatkan data tersebut, yaitu pertama melakukan literatur, yang kedua melakukan perbandingan kajian. Kemudian di dalam subbab pengukuran sendiri terdapat skala pengukuran. Skala pengukuran sendiri merupakan suatu pengkajian atau penganalisan data, yang dimana data dari data kualitatif dan data kuantitatif. Di dalam skala pengukuran ini terdapat tingkatan-tingkatan pengukuran, yang mana tingkatan ukuran nominal, tingkatan ukuran ordinal, kemudian ukuran interval, dan kemudian ukuran ratio. Kemudian terdapat juga di dalam subbab, yaitu tipe skala pengukuran, di mana tipe ini memiliki dua tipe, yaitu dalam pengukuran perilaku dan pengukuran aspek lingkup sosial. Dan yang terakhir, terdapat 5 macam skala sikap perilaku tersebut, yaitu skala Likert, Gatman, diferensial, scale, dan Thurston. Perkenalkan, nama saya Bayu Dipo, NPM 1935 0151 6005. Kali ini saya akan membahas tentang mendesain instrumen penelitian dan penyusunan instrumennya.
Instrumen penelitian adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu fenomena atau variabel yang diamati oleh peneliti. Menurut Sevilla dalam sinambelanya, untuk memperoleh instrumen yang baik harus memenuhi 5 kriteria, antara lain validitas, reliabilitas, sensitivitas, objektivitas, visibilitas. Validitas membahas tentang sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang harus diukur. Reliabilitas membahas sejauh mana suatu instrumen dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten jika digunakan berulang-ulang. Sensitivitas membicarakan sejauh mana suatu instrumen mampu melakukan diskriminasi. Objektivitas adalah informasi yang diberikan terhadap instrumen dipastikan terbebas dari penilaian yang subjektif responden. Visibilitas berhubungan dengan teknis pengisian instrumen. Lalu penyusunan instrumen. Untuk mendapatkan instrumen yang baik dapat mengikuti langkah-langkah seperti melakukan kajian teoristik, menemukan dimensi, menentukan indikator, membuat pertanyaan untuk masing-masing indikator, melakukan uji coba instrumen yang menguji validitas dan reliabilitas. Nama saya Christian Nazar Tuyadi, NPM 1935 0151 6007. Saya akan menjelaskan tentang pengolahan dan penyajian data dari bab 4. Pengolahan dan penyajian data diperlukan untuk membuat informasi dari hasil penelitian menjadi dapat dimengerti. Pengumpulan data kualitatif biasanya dilakukan dengan wawancara. Pertanyaan yang diajukan bersifat longgar, tanpa opsi pilihan, sehingga akan mendapat jawaban otentik dari koresponden. Kelancaran dari sebuah wawancara ditentukan oleh 4 faktor, yaitu pewawancara, responden atau narasumber, topik penelitian dari pertanyaan, dan situasi wawancara. Dalam pengumpulan data kuantitatif, menghasilkan data bersifat terstruktur, sehingga peneliti dapat melakukan proses pengkuantitatifan data, yaitu mengubah data semula menjadi data berwujud angka. Dalam pengumpulan data kuantitatif, data dihasilkan dari lapangan dengan mengandalkan instrumen yang dipersiapkan oleh peneliti. Instrumen yang dirancang sebenarnya dalam bentuk jawaban setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk kepentingan analisis data jawaban yang kualitatif tersebut dikuantitatifkan dengan pemberian skor, misalnya 4, 3, 2, 1. Setelah data diperoleh dari lapangan, baik itu dengan metode kualitatif atau kuantitatif, dilakukan lagi kegiatan yaitu meneliti dari keabsahan data tersebut. Jika data yang diperoleh adalah data primer dengan metode survei, maka harus dipastikan dahulu seluruh pertanyaan tersebut sudah diisi dengan baik atau tidak. Nama saya Garnasa Dianti, nomor MPM 193501516043. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 bagian D dan E. Yang pertama bagian D, banyak kelas dan besar lebar selang kelas. Untuk menyusun distribusi frekuensi dari data individual atau mentah perlu diketahui banyak kelas dan besar selang kelas. Ada hubungan antara banyak kelas dengan besarnya selang kelas. Makin banyak kelas, maka makin kecil besar kelas. Dan jika terlalu banyak kelas, maka tabel frekuensi tidak memperlihatkan ciri penyebaran data, dan sebaliknya jika banyak kelas terlalu sedikit, dapat mengakibatkan ciri penyebaran atau data tidak terlihat. Bagian E, penyajian data melalui grafik. Penyajian data melalui grafik yang banyak digunakan adalah grafik histogram, poligon, diagram lingkaran, dan OGIF. Dengan gambar tersebut diharapkan adalah untuk lebih memudahkan membaca dan memaknai data. Dan saya akan menjelaskan 3 grafik, yaitu histogram. Yang pertama, tampilan grafis dari tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batangan. Yang kedua, grafik poligon, berasal dari kata poli atau banyak, dan gon artinya sudut
Poligon adalah suatu bentuk grafik dengan menghubungkan titik-titik sudut. Yang ketiga, OGIF. OGIF dibuat berdasarkan frekuensi kumulatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Prastia, NPM 193501516045. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang data sentral. Nilai sentral merupakan ukuran distribusi suatu data yang memiliki kecenderungan terhadap suatu data. Data sentral atau ukuran pemusatan data meliputi yaitu rata-rata hitung atau mean. Mean dapat dinotasikan dengan mu pada populasi dan X bar pada sampel. Selanjutnya yaitu ada median. Median dapat dihitung melalui dua pendekatan, yaitu data yang sudah dikelompokkan dan data yang belum dikelompokkan. Tentunya kedua tersebut dapat dihitung menggunakan rumus yang berbeda. Kemudian ada kuartil. Kuartil merupakan nilai pada kelas interval yang membagi frekuensi menjadi 4, yaitu Q1, Q2, Q3, dan Q4. Dan yang terakhir yaitu desil. Perbedaan desil dengan kuartil hanya terletak pada pembagian datanya, yang membagi frekuensi menjadi 10 bagian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asdar Prabowo, NPM 193501516028. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Rifki Prasetya di bab 5 tentang nilai sentral data. Baik, yang pertama yaitu persentil dan distribusi frekuensi. Persentil membagi frekuensi dalam 100 bentuk yang sama. Rumusan mencari persentil analog dengan mencari median, kuartil, dan desil. Hanya saja notasi rumusnya yang diganti menjadi persentil yang menunjukkan pembagian per 100. Dan yang kedua yaitu modus dan distribusi frekuensi. Menurut Asra dan Sutomo, modus atau M adalah nilai yang terbanyak dalam suatu kelompok data. Modus adalah satu-satunya ukuran pemusatan yang dapat digunakan untuk data dengan variabel yang berskala nominal. Dan adapun penggunaan karakteristik nilai sentral, yang pertama yaitu rata-rata hitung dengan karakteristik yaitu pengukuran interval dengan penggunaan untuk interpretasi data kuantitatif. Dan yang kedua median yang memiliki karakteristik pengukuran ordinal dengan penggunaan jika interpretasi yang diinginkan adalah ordinal. Dan yang ketiga yaitu modus yang memiliki karakteristik pengukuran nominal dengan penggunaan estimasi yang cepat dan nilai sentral ukuran penyebaran. Atau dikenal variabilitas yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana penyebaran suatu data atau berpencarnya data tersebut. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.